Hari ini gue berhasil ngetes yang namanya istighfar. Gue kan si pendosa berat ini, kalau sholat ya udah sholat, orang zikir, gue kagak zikir. Gue nggak pernah tuh cobain yang namanya istighfar, apalagi dalam keadaan yang bener-bener lagi emosi. So hari ini gue dapat kesempatan ketika gue diuji kesabarannya oleh pasien yang dapat kuota terapi gratis. Gak usah bahas dia, kita bahas keajaiban istighfar. Oke? Jadi gue lagi panas hati, panas kepala, kan di sini rasanya kenceng tuh, kenceng di mana-mana, kenceng banget bukan lagi. Gue langsung di otak nih tiba-tiba tek, Marsi, kenapa sih lu nggak cobain istighfar aja? Ya udah gue cobain tuh, karena gue udah lagi mau mulai maki dia nih, semua maki yang udah gue tulis, member kebun binatang, member alat kelamin dan segala macem lah ya, itu kata-kata makian gue tulis sambil gue istighfar. Gue mampu dong untuk tidak enter, ya, nahan emosi gue hapus semuanya dan kemudian gue blok tuh orang, bukan karena gue takut, tapi gue nggak mau mengirimkan kata-kata yang menyakitkan untuk orang tersebut. Ini keajaiban istighfar nomor 1, bisa meredam emosi, bisa meredam mulut gue yang kadang-kadang sopan banget. Oke? Kedua, istighfar ini ketika gue terusin, dia kan kesini gue kenceng ya tadinya, ternyata kayak ada baut yang lepas, tek 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 tek. Akhirnya peredaran darah gue lancar lagi, lancar. Akhirnya di sini gue tenang karena teraliri oleh oksigen. Sisa pala gue doang yang panas. Pala gue ini bisa gue handle untuk stop memproduksi skenario jahat yang bikin gue pengen unblock tuh orang dan gue hantam lagi. Akhirnya gue terapiin kepala gue dengan terapi yang biasa gue praktekin ke pasien-pasien gue juga. Gue terapi psikis gue untuk akhirnya bisa hapus skenario-skenario yang udah dibikin oleh kepala gue. Oke? Terus gue istighfar terus ya. Nah, istighfar ini dia membantu melancarkan peredaran darah gue sehingga gue bisa lebih cepet let go, lebih cepat. Ya udah deh, gue ikhlasin. Ya akhirnya gue belajar yang namanya ikhlas, mengikhlaskan ketika gue nggak bisa maki orang itu balik, padahal gue doyan banget, kan? Dah. Yang ketiga, setelah gue tenang, gue lagi ngerasa gue achieve something ya. Ternyata istighfar ini juga membantu merilis dopamin di kepala gue, di otak gue, sehingga gue ngerasa puas. Ada kepuasan tersendiri yang gue nggak tahu apa. Tiba-tiba gue ngerasa puas aja. Akhirnya gue mikir, kok gue bisa ngerasa puas ya? Oh, ternyata puas gue itu datang dari apa? Keberhasilan gue mencoba yang namanya istighfar. Mungkin menurut orang simple, tapi menurut gue it's something gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Di awal ini mengingatkan kembali bahwa tujuan kita belajar bukan hanya sekedar tahu agar bisa kelihatan pinter, terus kemudian bisa kelihatan hebat ya. Tapi kembali lagi saya ingatkan, kita belajar ilmu untuk bisa lebih memperbaiki amal. Sehingga kemudian saya mengambil tema untuk sore hari ini adalah keutamaan istighfar dan contoh lafadz-lafadznya. Jangan lupa untuk berdoa karena tawakal itu sebelum amal, gitu ya. Jadi sebelum berusaha, bukan berusaha dulu baru bertawakal, tapi bertawakal dulu. Buktinya adalah ketika kita mau keluar dari rumah sudah berdoa Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi jangan lupa untuk berdoa agar Allah menolong kita, karena kita tidak mampu melakukan amalan apapun, amal soleh apapun, kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ada apa dengan zikir? Yang terutama adalah istighfar ini. Kenapa penting untuk diperhatikan sekali? Yang pertama karena ini ibadah yang sangat mudah, ya, ibadah yang sangat mudah. Pahalanya pun sangat luar biasa. Allah senang yang seperti itu, gitu ya. Allah senang dengan yang sedikit dan istiqomah, gitu ya. Namun sayangnya amat sangat sering diabaikan. Padahal pesan dari Nabi SAW ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Busr gitu, la yazalu lisanuka rodbam min dzikrillahi azza wajal.
Ya, jadi dibiasakan, didawamkan ya, dibiasakan ya, dibiasakan ya. Kalau bisa lisan itu selalu basah dengan zikir, gitu ya. Terus kemudian dan salah satu zikir yang paling agung adalah istighfar ini, ya, meminta ampun, gitu ya. Dan karena memang manusia diciptakan untuk bukan diciptakan untuk ya, pada dasarnya memang ya wajar kalau mereka salah dan berbuat dosa gitu. Dan salah satu ibadah yang agung adalah bertaubat. Nah, salah satu cara yang paling gampang untuk bertaubat ini adalah dengan cara beristighfar. Itu. Dan dari Rasulullah bersabda, beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya ada amalan istighfar yang sangat banyak. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran. Ya, setiap kita dan diingat ya. Jadi di surat Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kita di dunia itu memang untuk kemudian ngetes kita, untuk kemudian diuji gitu ya, agar tahu mana yang baik dan mana yang buruk, siapa yang nanti masuk surga, siapa yang masuk neraka. Jadi jika selama kita masih hidup, niscaya pasti akan ada masalah, dan ujian setiap orang akan lain-lain. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan saudaranya, ada yang diuji dengan hartanya gitu. Dan apapun ujian kalian gitu ya, kalau banyak beristighfar, insya Allah, dan ini janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad, dan Allah pasti menepati janjinya ya. Dengan istighfar, setiap yang kesedihan nanti akan jadi kelonggaran, setiap kesempitan akan jadi jalan keluar, dan Allah akan memberinya dari rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diperhatikan ya, berapa banyak orang-orang yang terpaksa ngerjain tugas tapi akhirnya jadi orang pinternya karena tugas, waktu ngerjakan tugasnya keberatan, tapi setelah dilaksanakan jadi luar biasa, jadi pinter. Dari berapa banyak dulu waktu gempa di Jogja yang jatuh miskin, ini contoh ya, kemudian ada yang justru kaya dengan gempa itu karena dia kemudian jadi penjual rosok logam itu sebagai contoh saja gitu. Yang pertama ya, ini fadilah dari istighfar ya. Dulu orang mudah untuk berlindung dari maksiat ya. Jadi Maryam ya, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu kemudian berlindung di dalam mihrabnya agar tidak bermaksiat gitu. Salah satu wanita suci ya, itu agar tidak bermaksiat berlindung. Tapi sekarang sulit. Anda mau di mana-mana pasti pegang HP. Sengaja atau tidak sengaja Anda akan bermaksiat gitu ya. Oleh karena itu maka kita hendaknya selalu membasahi bibir kita dengan istighfar, karena tiap hari pula kita berbuat dosa. Itu yang pertama, alasan kenapa kita banyak beristighfar adalah banyaknya dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah istighfar karena kurang atau tidak bersyukur ya. Ini contoh ya, rahmat Allah sangat banyak. Di Ibrahim 34, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, ini yang suka di stop orang ya oleh dai ya. Jadi jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian niscaya tidak akan mampu melakukannya. Hanya sampai di situ, seolah-olah kabar gembira, padahal ayatnya disambung dengan innal insana ladzalumun kafar, dan sungguh orang itu, manusia itu zalim dan kufur terhadap nikmat Allah gitu ya. Terutama nih yang perempuan, banyak perempuan masuk neraka karena kurang bersyukur pada suaminya. Yang ketiga, karena buruknya ibadah ya, karena contohnya bukan setelah beribadah sholat kemudian kita alhamdulillah, tapi karena jeleknya ibadah maka kita istighfar ya. Syariatnya itu setelah ibadah itu istighfar. Ketika selesai wukuf di Arafah, jamaah haji diminta untuk beristighfar. Karena lalai beribadah, maka kita patut untuk beristighfar. Dan kemudian ketika mau selesai dari masalah, mau menyelesaikan masalah, maka pada hakikatnya setiap masalah kita ini adalah akibat dari dosa kita. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu anka wa ya'fu an katsir gitu ya. Jadi supaya hilang Anda sakit, maka saran saya bagi Anda adalah, bagi kita semua adalah, ketika bahkan sakit, punya masalah apapun, solusi pertama itu adalah beristighfar. Jadi kemudian yang terakhir ini, karena banyak yang mahasiswa, banyak cita-cita, kalau pengen tergapai cita-citanya, ini janji Allah
ini bisa tercapai dengan istighfar ini. Ya, di surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Gitu ya. Jadi sebagai sarana untuk menggapai cita-cita kalian, impian kalian. Kemudian zikir yang mudah lagi adalah zikir pagi sore ya. Rasulullah itu maksum, tidak punya dosa, tapi paling tidak sehari semalam beliau beristighfar 100 kali dengan istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, gitu ya. Dan ini Sayyidul Istighfar nanti sebagai penutup ini ya, ini agak panjang, tapi kalau kalian biasakan zikir pagi sore insya Allah lama-lama juga hafal. Ini doa yang luar biasa karena yang pertama ya ini ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kolak tadi dan seterusnya ya, karena di dalamnya terhadap pengakuan terhadap kehambaan kita, kemudian mengakui nikmat-nikmat Allah gitu, mengakui dosa-dosa kita gitu ya. Ya, jadi adabnya itu terpenuhi semua di Sayyidul Istighfar ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kita tutup ya dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.